Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 17 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Benar di Tempat Sulit. Hidup benar di tempat sulit. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 33 ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar hidup benar tidak hanya di tempat-tempat mudah, tapi hidup benar di tempat-tempat sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Untuk hidup benar di tempat yang baik saja, itu seringkali sulit. Banyak perbuatan-perbuatan tidak baik justru dilakukan di gereja. Banyak perbuatan-perbuatan tidak baik justru dilakukan di dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Bahkan dirinya menjadi provokator, dirinya menjadi pencetus, dirinya menjadi inisiator untuk berbuat hal-hal yang salah dan berbuat hal-hal yang buruk. Kalau untuk hidup benar saja di tempat-tempat yang mudah, itu tidak bisa dilakukan, bagaimana mungkin bisa hidup di tempat-tempat yang sulit? Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang fokus, maka fokus itulah yang menentukan kita akan menjadi benar atau kita akan menjadi salah. Sewaktu hidup kita di dalam fokus, yaitu bagaimana hidup di dalam kebenaran, maka yang kita perjuangkan, yang kita pikirkan, yang kita mimpikan, yang kita jalani adalah kehidupan yang benar-benar dan benar. Namun tatkala kita kemudian mengalami sebuah keputusasaan, kemudian menjadi pribadi yang pesimis, tidak mungkin hidup benar. Bagaimana mungkin menjadi tidak asin tatkala kita ada di air laut? Pasti kita akan jadi ikan asin. Sahabat seperjalanan, yang saya tahu ikan asin itu karena digarami setelah dia mati. Namun ikan sendiri, asinnya sendiri itu tidak masuk ke dalam tubuh ikan sendiri. Mari sahabat perjalanan yang suka makan ikan, kalau kemudian ingin membantah pemahaman ini, silakan untuk membantah secara ilmiah. Adakah air garam kemudian membuat seluruh tubuh daripada ikan itu menjadi asin? Kalau kita belajar contoh yang seperti ini, maka tatkala kita hidup di dalam lingkungan orang-orang berdosa, maka tidak serta-merta kita pasti menjadi berdosa karena kita tidak sanggup untuk menolaknya. Sahabat seperjalanan, bagaimana kita hidup benar di tempat yang sulit? Memang ini sulit, tidak mudah. Namun sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa. Bagaimana kita hidup benar tatkala kita diperlakukan tidak benar? Bagaimana kita bisa hidup dalam hidup berlaku adil tatkala kita diperlakukan tidak adil? Karena sifat manusia pada prinsipnya adalah balas membalas. Kalau ditampar pipi kiri, kita akan tampar pipi kirinya lagi. Kalau kita ditampar pipi kanan, kita akan balas tampar juga pipi kanannya. Kalau kita ditendang sekali, kita pun akan balas menendang sekali. Karena sifat manusia cenderung melakukan gema. Gema yang baik maka akan bergaung menjadi hal-hal yang baik. Gema yang buruk maka akan bergaung menjadi gema yang buruk. Itulah hukum dunia. Namun sewaktu kita dalam suasana Natal seperti ini, maka sahabat seperjalanan, Yesus yang adalah Allah yang kudus datang ke dalam dunia yang berdosa tanpa harus berdosa. Dan tatkala begitu banyak murid-murid Kristus di dalam perjalanannya, contohnya Rasul Paulus, dulunya hidup dalam keberdosaan. Tatkala dia sudah dimenangkan, dia sudah mengalami pembaharuan, dia sudah mengalami pertobatan, maka fokusnya adalah bagaimana hidup dalam kebenaran. Fokusnya bagaimana menjalani kebenaran. Sehingga Paulus bisa menjalankan seluruhnya dengan secara baik. Dia berkata bahwa aku berlari-lari untuk mencapai tujuan dan aku sudah mencapai garis akhir. Dan kita bisa mendengar suara dari Tuhan kehidupan kita. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau sudah menjalani kehidupan menjadi orang benar di tempat-tempat sulit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Apa keuntungannya menjadi orang benar di dalam tempat-tempat sulit? Maka sesungguhnya keuntungannya adalah kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak menjadi asin, kita tidak menjadi berlumpur, kita tidak menjadi hitam, kita tidak menjadi kotor, karena dengan alasan kita hidup di tengah-tengah yang hitam, kotor, yang asin, dan hidup di tempat yang semuanya serba tercemar, tanpa kita tercemar. Dengan demikian, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, maka semuanya itu pada prinsipnya adalah pilihan hidup. Kita akan memilih yang mana. Seseorang yang punya fokus yang kuat hanya kepada Allah, hanya kepada kebenarannya. Memang kita tidak sanggup, memang kita tidak mampu, memang kita penuh dengan kelemahan. Namun Allah akan menyanggupkan kita bagaimana hidup benar di tempat-tempat yang sulit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menetralisir kehidupan kita, membuat segala yang buruk itu tidak menyentuh kita. Bukankah firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita diberikan perlengkapan senjata rohani? Dari ketopang yang menutup kepala, dari tali kasut yang kemudian menjadi alas kaki kita, dari perisai, dari baju jirah, dari ikat pinggang, semuanya Allah berikan kelengkapan yang maha sempurna. Apa tugas kita yang paling utama agar kita mampu hidup benar di tempat sulit? Yaitu taat. Suatu kita taat kepada Allah tanpa berdebat, tanpa mempertanyakan, tanpa mengeluh, maka ketaatan itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi kuat. Bagaimana kita sanggup dan mampu hidup benar di tempat-tempat sulit. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak mudah tersakiti sekalipun diperlakukan oleh perkara-perkara yang buruk dari pihak orang lain kepada setiap kita masing-masing. Kita akan sanggup berdiri, kita akan sanggup kokoh, kita akan sanggup menatap setiap kesulitan, dan Allah menyediakan kemenangan demi kemenangan. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi pemenang dalam rumah tanggamu untuk mengatasi masalah rumah tanggamu. Jadilah engkau pemenang di tengah-tengah bisnis dan usahamu untuk tidak melakukan perkara-perkara buruk yang firman Tuhan katakan. Engkau jangan sampai berbicara tidak jujur. Jangan kemudian engkau mengambil hasil pemerasan. Jangan engkau mengebaskan tangan kemudian menerima suap. Janganlah engkau menutup telinga agar mendengarkan rencana penumpahan darah. Janganlah engkau menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Semuanya itu Allah akan sempurnakan dengan kuat kuasa. Mata kita terpelihara, hati kita terpelihara, pikiran kita terpelihara, perasaan kita terpelihara. Semuanya diberikan kesehatan iman yang baik. Suatu kesehatan iman yang baik, maka kita akan sanggup hidup secara benar di tempat-tempat sulit. Sahabat seperjalanan, mari kita saling menguatkan dan layanan audio ini untuk menolong kita untuk tetap kuat. Bagaimana kita hidup benar di tempat-tempat sulit, bagaimana kita tetap bersih sekalipun kita ada di dalam lingkungan tercemar, bagaimana kita tetap punya sukacita, tidak tersakiti, tidak kemudian menjadi kepahitan sekalipun kita mengalami ketidakadilan. Kita akan disanggupkan hidup benar di tempat-tempat sulit dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami punya kesanggupan dengan pertolongan Tuhan hidup benar di tempat-tempat sulit. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, semangat dan kuat agar kita hidup benar di tempat sulit. Amin.